Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Mem Romel dalam video berikutnya. Pada saat ini kita akan belajar mengenai materi pelajaran agama dengan judul Ketika Matahari Berhenti Bergerak. Ini ceritakan bahwa pada saat Yosua memimpin bangsa Israel melawan 5 kerajaan. Nah, pada waktu itu orang-orang Gibeon membuat satu kesalahan. Mereka berbohong mengatakan bahwa mereka berasal dari jauh sehingga orang Israel tidak menaklukkan kota mereka. Nah, tetapi segera mereka mengetahui bahwa Tuhan dapat mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Tidak lama sesudah mereka bergabung dengan orang Israel, ada 5 raja-raja yang lain di Kanaan mulai membicarakannya. Mereka tidak suka orang Gibeon itu bergabung dengan orang-orang Israel, ya. Jadi mereka memutuskan untuk bersatu. Pasti mereka dapat melawan Gibeon dan memberikan hukuman kepada mereka. Orang-orang Gibeon itu merasa takut, kemudian mereka mengirimkan sebuah pesan kepada Yosua. Mereka katakan, "Oh Yosua," kata mereka, "kami dalam masalah. Tolong bantu kami untuk berperang melawan 5 raja," katanya. Nah, 5 raja dan tentara-tentara mereka. Dapatkah orang Israel berperang dengan begitu banyak orang sekaligus? Yosua ingat bahwa ia harus bertanya kepada Tuhan sebelum melakukan sesuatu. Nah, pada saat itu beberapa kali Yosua bertanya kepada Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Bahkan beberapa kali Yosua berdoa berjam-jam bertanya kepada Tuhan ya tentang peperangan itu. Tuhan katakan kepada Yosua, "Pergilah, aku akan menolongmu." Nah, pada saat itu alarm pun berbunyikan di sepanjang perkemahan orang Israel. Bersiaplah untuk berperang. Segera orang-orang Israel siap untuk berbaris, ya. Nah, hari itu sudah mulai sore, tetapi hal itu tidak mungkin mereka hentikan, ya. Nah, kemudian mereka naik ke atas bukit, kemudian turun ke lembah. Yosua memimpin mereka menuju perkemahan di mana kumpulan tentara dari 5 kerajaan itu berada. Yosua pun mengejutkan mereka, ya, atau para tentara tersebut, dan mereka semua berlari ke gunung-gunung. Kemudian Tuhan mengirimkan batu yang besar menimpa kumpulan tentara dari 5 kerajaan tersebut. Tentara Yosua terus mengejar tentara musuh sampai ke gunung-gunung. Mereka harus menemukan tentara musuh. Kalau tidak, mereka akan diserang lagi. Tetapi hari pun sudah mulai apa? Sudah mulai gelap. Nah, Tuhan tahu bahwa orang Israel tidak dapat menemukan musuh-musuh mereka kalau sudah hari gelap, ya. Kemudian Tuhan juga tahu bahwa Yosua sedang mengikuti petunjuknya. Karena Yosua sudah berdoa berjam-jam. Dan Tuhan memberikan ide dalam pikiran Yosua. Kemudian Tuhan menciptakan matahari dan mengaturnya untuk bersinar setiap hari. Jadi, bukankah Tuhan juga dapat membuat matahari tetap bersinar untuk beberapa jam? Oke. Nah, Yosua berdiri dan berkata di depan orang Israel. Dikatakan, "Matahari tetaplah bersinar." Apakah kira-kira Tuhannya orang Israel mempunyai kuasa untuk melakukan itu? Oh ya, Alkitab katakan, matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Bayangkan anak-anak, sehari penuh matahari itu tidak bergerak, ya. Jadi hari tetap siang sehingga mereka bisa menemukan musuh-musuh mereka. Betapa suatu keajaiban yang mengagumkan. Dan orang Israel itu pun akhirnya memenangkan peperangan tersebut. Orang-orang Gibeon memang melakukan suatu kesalahan. Mereka berbohong kepada orang Israel. Nah, karena kesalahan itu mereka harus apa? Harus bekerja bagi orang Israel. Tetapi oleh karena orang Gibeon percaya kepada Tuhan dan menyesali perbuatan mereka, Tuhan dapat menolong mereka dalam peperangan melawan 5 kerajaan. 5 kota telah diambil alih sekaligus pada waktu itu, ya. Nah, betapa
berkuasa dan ajaibnya Tuhan itu, bukan? Tuhan meminta orang Israel dan orang Gibeon untuk melakukan apa yang mereka dapat lakukan untuk memenangkan peperangan itu. Kemudian Tuhan menambahkan kuasanya sehingga semuanya bisa menjadi berbeda. Tidaklah selalu mudah dan lancar bila mana kita mengikuti Yesus. Ya, uh, engkamu masih bisa dapat berbuat suatu kesalahan. Tetapi kalau kita benar-benar menyesal dan mengakui segala apa yang kita lakukan, maka Tuhan dapat merubah kesalahan itu menjadi suatu kemenangan yang besar. Nah, anak-anak, dari pelajaran ini semoga kita bisa mengambil makna atau mengambil suatu pelajaran yang sangat berharga, ya. Suatu pelajaran yang sangat berharga. Bila mana kita mengakui segala dosa kita, segala perbuatan atau kesalahan yang kita lakukan, maka Tuhan apa? Akan merubah segala sesuatunya menjadi sesuatu yang benar. Seperti ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi, mari kita meminta kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan apa? Dengan kehendak kita. Terima kasih anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.